Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, solusi email untuk bisnis Anda, apapun skalanya. Anda mau usaha kecil, menengah ataupun corporate, monggo ke Kirim.email, itu alamat website. Ya, silakan dikunjungi. Jadi saat saya diskusi tentang membangun perusahaan remote, apalagi sekarang saat saya rekam ini itu Corona atau COVID lagi naik lagi di Pulau Jawa terutama ya, pemerintah mulai menerapkan aturan lagi untuk booster bagi orang yang melakukan perjalanan dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaan yang sering bermunculan ke saya adalah, "Mas, saya usahanya retail, Mas. Saya jual produk fisik, saya usahanya retail. Apakah bisa saya membangun perusahaan timnya remote?" Ya, jawaban saya bisa. Karena balik lagi ke prinsip remote, ya tidak semua harus ke kantor walaupun tidak bisa semuanya dikerjakan di rumah gitu loh. Kalau Anda memang timnya produksi harus datang ke kantor, ya sudah, harus datang ke pabrik misalnya, sudah. Tapi apakah semua harus ke kantor? Jawabannya tidak. Ya, accounting mungkin nggak perlu, tim konten ngapain dan lain-lain ya. Terus punya peraturan tertulis. Ya, ini yang bolak-balik saya tekankan, harus punya peraturan tertulis. Memang tidak semua peraturan tertulis akan bisa diadopsi menjadi kultur atau budaya perusahaan, tapi hampir semua budaya perusahaan yang bagus itu saya perhatikan keluar dari peraturan tertulis yang bagus ya. Nah, karenanya ini saya undang satu orang ya, karena saya nggak punya usaha produk fisik dan retail, saya nggak punya kriteria usaha itu ya, bukan saya orangnya. Saya usahanya software ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi saya undang orang yang memang benar-benar ada di dunia itu ya. Jadi beliau ini namanya Mas Bagus, saya manggilnya Om Bagus. Saya udah kenal sama beliau lama banget, dari 2018 atau 2017 itu, nggak salah, udah lama banget. 2019 beliau ikut kelas remote batch 2 yang saya adakan di Bandung ya. Beliau angkatan-angkatan awal lah ya kalau nggak salah. Dan kemudian memberanikan diri untuk memulangkan tanda petik semua karyawannya ke rumah dan kerja dari rumah ya. Dan beliau adalah, setahu saya dari alumni kelas remote yang jumlahnya ada ratusan, mungkin orang pertama yang berhasil membangun perusahaan remote full dengan usaha jenisnya retail. Saat itu usahanya retail ya, beliau saat itu jual fashion. Ya, sekarang udah berkembang kemana-mana usahanya, punya banyak lini usaha. Tapi dulu beliau usahanya retail fashion ya. Dan orangnya akan cerita langsung setelah ini mungkin ya. Jadi jika Anda usahanya retail atau Anda ingin bertanya atau Anda mungkin tadi ya jualan produk fisik yang langsung atau direct ke customer, maka mungkin ini episode buat Anda. Episode ini singkat karena memang tidak ada yang mau diceritakan kompleks. Om Bagus orang yang sangat sederhana. Dari dulu saya kenal beliau itu orangnya sederhana, nggak neko-neko, apa adanya, ngomong apa adanya gitu ya. Makanya jawaban-jawaban beliau nanti juga akan seperti itu ya. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari sini seperti saya ngambil pelajaran dari sini ya. Amin. Oke. Ini dia Om Bagus, nggak usah lama-lama. Monggo disimak pembicaraan kami. Terima kasih. Oh ya, semua yang diucapkan Om Bagus di sini ya ada di kepo.blog_96. Saya ulangi, kepo.blog_96 itu alamatnya untuk membaca semua catatan yang muncul di episode kali ini ya. Oke, ya sudah, langsung ini Om Bagus. Terima kasih, selamat menyimak. Assalamualaikum Om Bagus. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Om. Alhamdulillah akhirnya ketemuan. Lagi di mana, di Bogor posisi? Iya, lagi di Bogor ini. Biasa di mana? Di Malang. Biasa di Malang. Ya sekarang lebih sering di mana-mana kayaknya daripada di Malang ya. Iya. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya sekarang kan lagi ngambilnya kan kayak apa ya? Kayak kolaborasi gitu sih, banyakan itu. Oh, oke. Memang mesti banyakan di area Bogor, Jabodetabek berarti ya? Iya. Oke Om, ini mungkin obrolan singkat aja. Jadi saya pribadi ya ini menghadirkan Om Bagus di sini. Saya kenal Om Bagus udah cukup lama, itu dari tahun berapa kita kenal ya? Lama ya? Lama ya. Nah, jadi yang unik dari Om Bagus ya sebenarnya sih ada beberapa orang yang berhasil memindahkan perusahaannya dari yang full berkantor ke full remote. Nanti mungkin kita dengar cerita detail sama Om Bagus. Tapi dari semua yang saya tahu, Om Bagus yang paling saya dekat mungkin ya. Jadi paling enak ngubunginnya, paling enak gangguinnya, paling enak undangnya gitu.
Nah, mungkin Om Bagus bisa diceritakan sedikit Om latar belakangnya, usahanya apa, kapan mulai usaha? Mungkin kapan mulai usaha dulu ya Om ya? Kapan mulai usaha ya? Mulai usaha itu tahun berapa ya? Udah kayak 5 tahun, 6 tahun lalu kayaknya sih. Artinya apa Om dulu mulainya apa? Mulainya itu awal-awal dulu itu jualan keripik. Oh, offline berarti. Iya, offline tapi sama online sih. Oke, terus gimana? Bertahan berapa lama? Bertahan kayaknya setahun doang sih itu. Itu udah awal-awal udah pakai iklan juga gitu loh. Pakai Facebook. Pakai Facebook Ads dulu masih enak-enaknya. Main reseller gitu. Oke. Terus setelah itu langsung memulai bisnis sendiri atau bagaimana? Itu Maksudnya ya, langsung jual produk sendiri maksudnya? itu udah produk sendiri. Udah produk sendiri? Oke. Iya, itu udah produk sendiri, udah apa ya, itu dulu goreng sendiri gitu kan di rumah, dibantuin sama ibu gitu, sambil sambil kerja dulu Mas ya. Kerja di mana dulu Om? Dulu waktu itu terakhir kerja di Hypermart sebagai IT-nya. Oke. Oke. Oh berarti ada background IT berarti? Iya. Oke oke. Terus akhirnya tiba-tiba tertarik untuk mencoba, ya ini kan beresiko ya, kerja Iya. remote itu kan beresiko ya, maksudnya kan ya bisnis nggak usah yang aneh-aneh kayak ada kerja remote udah beresiko toh, ya kan? Nah, Mhm. Baru tertarik untuk cobain kerja remote, apa sebabnya? Sebabnya ya karena apa ya, biar efisiensi waktu aja sih. Kan kalau itu kan nanti terhambat misal kayak tim berangkat kerja atau pulang kerja gitu kan, ada terbuang waktu tuh. Mhm. Nah itu jadi ya biar efisiensi waktu sama efisiensi tempat juga gitu. Saat Om mulai praktekin ini, saat itu usahanya apa? Jualan apa kalau boleh tahu? Waktu itu masih jualan fashion ya, Oke, masih karyawannya iya berapa fashion. orang? Karyawan sekitar 15 orang. 15 orang ya, Mhm. dari situ yang memungkinkan untuk di remote apakah semua atau satu persatu atau gimana kemarin prosesnya? Itu prosesnya kemarin untuk awal itu yang apa, yang udah lama-lama dulu sih, yang udah lama gitu kan, yang khususnya CS itu kan, itu yang Iya. udah lama gitu. Jadi kalau yang baru-baru masih perlu ngantor karena perlu dibimbing dulu gitu. Jadi kalau yang udah lama kan mereka udah kita kasih KPI gitu. Ya, produksinya juga remote nggak mungkin toh atau gimana? Enggak, enggak, waktu waktu itu kan produksi masih di-sub kan ke pabrik, Oh, ke apa oke oke. gitu, belum produksi sendiri. Berarti mayoritas, timnya Om Bagus itu memang memasarkan ya, bukan produksi ya? Iya benar, kita memasarkan bukan produksi. Untuk produksi sih masih kerjasama dengan temen gitu. Oke, berarti dulu sempat hybrid ya kalau nggak salah. Ini ada Om Bagus pernah cerita di Basecamp, jadi dulu alumni, Om Bagus ini alumni batch 2 ya kalau nggak salah, di kelas remote. Terus, kita bikin bikin Basecamp sendiri, project sendiri untuk ngobrolin soal ini dan ada posting di Basecamp tahun 2019 loh. Tahun 2019. Oh iya ya? Jadi Go to Remote by Bagus Awan Saputro judulnya gitu ya. Jadi, eee, tim inti dulu ya berarti ya Om ya? Jadi supervisor Iya, gitu ya. mhm, Nah bener. prosesnya saat itu gimana Om? Maksudnya dari mulai Om pulang dari kelas remote sampai ngobrol ke tim sampai akhirnya full remote gimana Om? Ya pertama pulang dari itu kan, ya dapat banyak insight lah ya, apalagi pakai Basecamp itu kan, sampai sekarang pun ya masih pakai, sangat apa, powerful sekali sih, dapat bisa me-manage, terus habis itu apalagi yang fitur auto check-in-nya itu kan enak. Ya. Kita bisa follow up tiap hari itu tanpa kita nanyain ngechat, ini report ini kan nggak perlu, tinggal Iya kita set set and forget aja kan, udah nanyain iya tiap hari gitu loh.
Nah itu sih dari itu kepikiran, keren ini ya fiturnya seperti ini. Nah itu makanya kita buat seperti itu. Jadi ya ya gitulah prosesnya. Jadi langsung edukasi tim di rumah, di kantor, diedukasi semua, terus mereka cocok, oke ya, ya udah dilaksanain aja. Tapi ya bertahap, untuk awal-awal bertahap, nggak langsung full gitu sih. Saat itu ada penolakan nggak dari tim? Kan mengingat kantornya Om kan udah dibikin fasilitas ya, maksudnya kan ya, fasilitas yang Hmm. mungkin tidak ada di rumah mereka masing-masing seperti mungkin perangkat game atau mungkin ya AC yang nyaman gitu ya. Hmm. Nah saat itu ada penolakan nggak Om? Nggak ada juga sih, nggak ada juga karena mereka lebih enak aja sih gitu. Kan ada juga yang misal apa CS yang kebetulan ada yang punya anak gitu kan, ada. Mhm. Nah itu kan enak, jadi bisa kerja di rumah sambil daripada dulu anaknya dititipin ke siapa gitu kan, jadi dia kayak bisa mantau gitu aja. Jadi ya beberapa oke aja sih gitu, tinggal kita apa nyusun KPI-nya aja. Dulu kan Om Bagus malah agak ekstrim ya, artinya kan kantornya kan udah kayak asrama ya kan? Artinya Uh, beberapa orang memang nginep di situ toh? iya bener, Boleh iya boleh kita dibilang hidupnya di situ ya, boleh dibilang ya? iya gitu, kita kan dari makan pun kita kasih, kalau Oke. mau nginep ya kita kasih gitu. Nah itu kan kelebihan yang luar biasa, maksudnya mereka mau meninggalkan itu semua, terus kerja di rumah. Nggak keberatan gitu? Iya, enggak sih. Ya Oke. beberapa ya emang emang ada, karena kan itu yang untuk awal hybrid kan gitu. Jadi Iya yang iya. masih ada beberapa tim-tim intinya gitu ya juga masih masih di rumah, masih apa di kantor itu masih ngajar-ngajarin yang baru-baru gitu, yang baru-baru masuk gitu. Oke. Saat mulai akhirnya pulang semua, itu ada kendala nggak, saat misalnya, hari pertama ini mulai kerja di rumah semua, artinya udah mulai nggak hybrid lagi, udah mulai full. Oh sebentar, jarak antara hybrid ke full remote tuh berapa lama? Itu kalau nggak salah 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah ya. 2 bulan ya, berarti memang memang Iya, dua memang bulanan proses lah. ya? Iya, proses emang. Nah selama 2 bulan itu ada kendala? Ada Yang sih berarti? Apa? kendalanya itu gini, kebanyakan itu apa ya, mereka itu kalau di rumah itu kebanyakan orang rumahnya itu yang nggak bisa, kadang nggak bisa mengerti mereka gitu kan. Nah di sini Oke. kan mereka kan kerja terus di rumah gitu kan. Nah orang rumah itu kadang, alah kamu kamu lagi ngapa-ngapain, ya udahlah keluar sini beli ini apa anterin gua kemana gitu kan. Orang rumah di Nah sini, istri, suami, orang tua gitu ya? iya, orang khususnya sih orang tua, ya kan. Oke. Apalagi dari sisi CS itu kan ya, yang paling berat itu dari sisi CS ya kan. Karena ya itu kadang mereka itu kayak awal-awal itu kayak disuruh, misal disuruh orang tuanya beli apa atau nganterin kemana gitu kan. Mmm. Nah gitu, mungkin jadi apa, mungkin kesulitannya sih awal sih dari tim CS ya, harus apa ya, harus strict banget lah aturannya ke mereka gitu. Padahal, Atau mhm, tim customer service atau tim CS ini tuh kan targetnya ketat ya. iya bener gitu. Akhirnya gimana? Solusinya apa? So solusinya ya kita kita kasih target aja, misal target closing segini, kalau kamu nggak nyampe target ya nggak kasih, kita kasih lead gitu aja. Oh. Gitu. Jadi paling nggak kan kita ada masuk gini, ya yang penting kan kita gitu kan ada hitungannya kan ya. Nah gitu Iya kan, iya. misal paling nggak closing rate segini dengan lead segitu kan, yes paling nggak apa-apa lah, udah masuk. Paling nggak bisa buat biaya iklan dan operasional dan lain-lain, is oke lah. Nah itu kalau dia nggak bisa nyampe segitu ya, ya udah lu harus follow up dulu sampai 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 closing tercapai dulu. KPI itu gitu. Iya. Mmm. Misal dari 10 kita inginnya closing 3 tapi dia masih closing 1 ya, ya gimana caranya kamu bisa closing itu, kalau enggak ya ya kita nggak kita kasih lead gitu. Kalau sisi produktivitas ngaruh banyak nggak Om perubahannya?
Produktivitas yang gimana itu? Ya maksudnya apakah si tim customer support atau si CS ini malah makin produktif, misalnya makin banyak closingnya, atau mungkin sama aja atau malah menurun? Nah, itu untuk awal-awal sih sempat menurun ya. Hmm. Awal-awal sempat menurun ya itu tadi karena ada permasalahan itu tadi kan yang di keluarga misal apa ya misal gini loh mereka kan di rumah ini masih kerja gitu loh ya kan Ya, ya. tapi orang rumah kan nganggapnya alah kamu nyantai aja nah, akhirnya kayak disuruh gini suruh apa suruh itu nah kayak kayak tanggung Hmm. jawabnya kurang gitu jadi ya harus harus kita strike banget gitu loh terus ada mungkin ada beberapa ada juga yang misal yang dulu ada beberapa yang punya anak gitu kan terus dia di sini oke nih ternyata di rumah kok gini kenapa dia sana iya pak masih nidurin anak gini ya lu dulu di sini lo nggak gitu kan nggak bisa gitu Hmm. gitu kan nah ya awal-awal banyak drama-dramanya gitulah Berapa lama proses drama-drama itu, Om? ya itu 2 bulan Biasanya. itu sih 2 bulan itu termasuk itu ya? termasuk drama-drama itu dan itu ya ya akhirnya kan kita kita panggilin mereka gitu kan nah kita kasih aturan-aturan gini-gini kalau emang kamu nggak mau gini ya ya terpaksa kita ganti gitu loh Peraturannya jangan tertulis ya? jangan apa ya jangan terus kamu di rumah terus enaknya sendiri gitu kan Hmm. nah Sekarang gitu udah lancar ya? Artinya dari situ ke sekarang itu nggak ada banyak perubahan lagi berarti ya? nggak ada sih udah Dari pola kerjanya ya? udah enak sih paling kayak tim-tim konten apa gitu kan malah lebih enak yang Iya penting kan benar-benar. saya kan yang penting target target selesai tanggal ini gitu kan ya mau lu ngerjain kapan aja ya terserah yang penting mau lu jalan mau lu ngegame atau lu mau apa yang penting tanggal segini udah ready gitu loh kalau nggak lu Iya. nggak ready ya baru kita kasih peringatan gitu Iya, iya. Jadi peraturan yang tertulis, KPI yang jelas, balik-balik situ lagi Om ya. bener Om Bagus, kalau yang pengen ngobrol sama ketemu Om Bagus atau pengen tahu lebih dalam bisnisnya Om Bagus, ini bisa kemana atau mungkin jelaskan dulu usahanya apa atau mungkin ada peluang-peluang usaha yang bisa diajakin ke teman-teman. Monggo Om, kalau ada yang mau diajakin atau misalnya mau menghubungi Om Bagus kemana silakan. Oke, mungkin hubungin via itu ya, apa? Telegram aja ya. Oke. Telegram nanti cantumin di mana, Om? Nanti aku Nah, kasih atau? Telegramnya @ombags ya, Om Bags ya. Iya, Om Bax. Oke, username'nya @ombags. Nanti ada di Kepo, jadi silakan ke kepo.blog untuk cari detailnya episode ini. Jadi @ombags. Nanti ditulis di website Om Ado. Oke, siap. Termasuk Nah, ya. termasuk semua yang Om bilang. Nanti misalnya Om ada bilang website atau ada apa akan kita pasang di website semua. Monggo Om, detail bisnisnya bagaimana? Oke. Nah, ini untuk saat ini sih yang bisa aku tawarin yang soal itu ya, properti lah mungkin. Ini yang lagi prospeknya bagus bagus juga sih, gitu kan. Nah, di sini saya mencari kayak rekanan atau reseller gitu ya. Nah, jadi di situ kalian cukup ngiklanin aja. Di sini kebetulan ini proyek dengan teman yang di Bogor dan itu apa itu udah gede lah perusahaannya udah gede dan dulu emang apa backgroundnya bagus dulu dia juga yang ngerjain apa McD itu. Nah portfolionya bagus lah. Nah kayak gitu kan. Jadi di sini teman-teman kalau mau join reseller silakan bisa apa kontak di Telegram saya ya. Jadi nanti persyaratnya apa, itunya apa, yang pasti ada biaya pendaftaran ya gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita ajarin semua gitu loh. Dari cara ngiklannya bahkan setting iklannya pun saya ajarin karena di sini saya sudah dapat winning campaign-nya kan. Jadi tinggal copy paste aja lah. Nanti landing page juga kita kasih JSON-nya, terus SOP chat-nya juga kita kasih gitu kan. Jadi udah enak banget sih Om gitu loh. Apalagi kalau di properti dan gini kan kalau closing kan komisinya kan besar gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, gitu dan juga masih apa ya? Masih jarang lah. Aku lihat sih masih jarang
anak internet marketing atau apa yang main di dunia ini gitu kan. Nah, Oke. itu kalau kalian mau itu bisa join, atau mungkin yang sudah punya project rumah atau apa, nggak apa-apa bisa join, bisa ngambil ilmunya, bisa untuk jualan produknya juga bisa. Kalau nggak punya produk nanti produk bisa dari saya, dari jasa interior, kita jual, ada proyek juga perumahan, perumahan baru, ada perumahan second juga gitu. Nah, Mantap. nanti jadi teman-teman tinggal setting iklan aja lah di sini, nanti untuk tim survei, tim di lapangan itu saya sediain semua gitu. Keren. Jadi Gitu yang mau dan belajar reportnya banyak. nanti Siap. uh, Detailnya di mana jadi detailnya? Mau dibaca di mana, Om? detail, Kalau mau dibaca. detailnya ya nanti by PM aja ya, nanti tak kasih detailnya dapatnya apa aja. Nanti yang pasti nanti kita pakai Basecamp juga gitu kan, jadi biar tahu gimana Ada kalau ada pakai ada website yang Basecamp. bisa dilihat, ada website? Website belum ada sih. Belum ada ya. Oke, oke, Iya, oke. belum ada nanti. Intinya ke Telegram aja lah ya, Telegram Om Baks ya. Iya, ke Telegram aja chat nanti. Apa, kalau mau info detailnya nanti chat, nanti saya kasih info detailnya gitu. Siap. Oke, jadi yang mau teman-teman yang mau tadi belajar langsung sama Om Bagus, terus mau nanya-nanya juga soal kerja remote produk fisik, karena banyak banget yang nanya soal retail produk fisik. Nah, Om Bagus sudah menjalankannya, monggo ditanya juga silakan ke Telegram Om Baks, nanti ada semua detailnya di kepo ya, kepo.blog juga ya. Om Bagus, kalimat penutup Om Bagus, nasihat terakhir untuk teman-teman yang dengerin. Ini kebanyakan yang dengerin pengusaha soalnya. Oh, Mungkin bisa. mungkin ada nasihat atau kalimat penutup yang mau disampaikan, monggo. Kalimat penutup ya apa ya? Ya mungkin kalau itu ya, kalau kita berbisnis atau apa itu kalau bisa yang fokus gitu ya. Jangan dulu dulu saya gitu, kayak ini belum selesai, belum tahu pindah lagi, ada apa misal tawaran yang ini loh bisa segini gitu. Tapi kan mereka tawar-tawaran gitu kan mereka udah apa ya, udah lama jalanin gitu kan. Jadi yang misal kita mau apa fokus di online ya kita online aja gitu loh. Kita fokus sampai kita bisa sampai menghasilkan gitu ya. Baru kita bisa apa beralih ke bisnis yang lain gitu loh. Jangan jangan separuh-separuh gitu loh. Gitu. Karena ya semua butuh proses sih gitu. Gitu aja sih Om. Siap, benar. Om Bagus, terima kasih waktunya Om. Siap, makasih Om. Semoga dilancarkan dan dimudahkan semua usahanya ya Om ya. Amin. Amin. Terima kasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Om Bagus. Seperti saya katakan sangat singkat. Jadi jika Anda ingin mempelajari apa yang Om Bagus pelajari, nah saya ada informasi khusus, yaitu saat ini saya dan teman-teman dari Labiru Tour dan Content Pro itu mengadakan kelas remote Jogja, ya. Jadi Anda bisa menyimak detailnya itu di utas.to kelas remote Jogja, Jogjanya JOGJA ya, kelas remote, remotenya REMOTE, atau Anda langsung ke kepo.blog 96 tadi. Ya, jadi ini kolaborasi dari 3 perusahaan, yaitu kirim.email, dalam hal ini saya, Labiru Event atau Labiru Tour punyanya teman saya deket Mas Mambai, dan Content Pro itu ada Mas Hafian di situ. Ya, jadi mereka ngajakin saya, Mas, ayo bikin lagi kelas remote di Jogja yuk Mas. Ya saya nggak bisa menolak ya, karena terakhir kelas remote itu tahun 2019 akhir sebelum pandemi seingat saya. Dan selama pandemi saya nggak ada bikin event offline, dan ini event offline pertama saya semenjak pindah ke Jogja ya. Dan mungkin setelah pandemi juga ini event offline pertama saya. Jadi jika Anda ingin gabung, silakan ke tadi utas.to kelas remote Jogja, digabung semuanya, atau ke kepo.blog 96. Di situ ada informasi tentang kelas remote Jogja. Lokasinya cantik banget, nama lokasinya di Kaliurang ya. Kaliurang tuh utaranya Jogja, sudah dekat ke Gunung Merapi, dingin di gunung, jadi nggak panas banget mungkin ya jika Anda orang Bandung ya seperti saya langsung berasumsi wah Jogja panas ya, di kotanya mungkin, atau di Parangtritis ya mungkin ya panas, di pantainya kan namanya pantai lah ya. Tapi di sini insya Allah dingin.
Ya, jadi saya sudah survei sama Mas Mambai sama Mas Afian Fuad, itu udah survei dan lokasinya bagus banget, hijau banget, semi-semi outdoor gitu ya, glampingan gitu lah ya, cakep lah ya. Jadi silakan mendaftar ya di situ. Ketemu sama saya, insya Allah, ketemu sama Mas Mambai, ketemu sama Mas Afian, ketemu sama alumni-alumni kelas remote juga yang mungkin ikutan lagi ya, karena ada kecenderungan resit atau ikut ulang ya. Dan kelebihannya banyak untuk ikut eventnya kali ini, karena kalau daftar yang offline gratis yang online. Jadi saya dulu waktu berhenti bikin kelas remote itu di batch 5 ya, berhenti ya. Gara-gara saya ada kerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, saya harus bolak-balik Bandung Jakarta, jadi saya nggak sempet ngisi acara offline saat itu. Sampai tiba-tiba pandemi datang lah gitu ya. Setelah itu saya ubah kelas remote jadi online ya, supaya tetap bisa belajar, siapa aja yang mau belajar monggo belajar. Ya cuman tentu saja yang namanya kelas online sama kelas offline ya beda. Semua peserta offline yang ikut online juga mengatakan begitu, Mas, beda Mas, lebih enak yang offline. Ya iyalah, namanya offline tuh kita bisa ketemu langsung dan simulasinya banyak banget ya. Anda nggak akan duduk doang di situ, enggak. Kita akan berdiri, kita akan simulasi, kita akan mempelajari prinsip-prinsipnya, building block-nya. Jadi yang dipelajari ada building block-nya itu ya, supaya Anda bisa terapkan ke usaha Anda sendiri seperti tadi kasus Mas Bagus ya. Oke. Jadi silakan ke utas.to/kelas remote Jogja, atau ke link ke episode ini di kepo.blog/96. Semua detail yang saya sebutkan tadi di sini sama Mas Bagus di sini semua akan ada di situ ya. Itu aja dari saya, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.